Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin, tanggal 16 Februari 2026, dalam masa biasa yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, syukur atas penyertaan-Mu dalam berbagai macam peristiwa hidup. Semoga kami mengandalkan-Mu dalam suka maupun duka. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali dalam hidup kita bertanya, "Tuhan, kalau Engkau sungguh hadir, berilah aku tanda." Kita ingin kepastian, bukti yang jelas, jawaban yang instan. Maka sabda Tuhan yang hari ini kita dengar memperlihatkan sikap seperti itu dalam diri orang-orang Farisi. Mereka meminta tanda dari surga, bukan karena ingin percaya, tetapi untuk menguji dan menjebak Yesus. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bercermin, apakah iman kita bertumbuh dari kepercayaan atau justru dari tuntutan akan bukti-bukti lahiriah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang Farisi telah melihat begitu banyak mujizat Yesus. Orang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, yang tersingkir dipulihkan martabatnya, dan lain-lain. Namun semua itu belum cukup bagi mereka. Mereka masih meminta tanda lain. Yesus melihat bahwa masalahnya bukan kekurangan tanda, melainkan ketertutupan hati. Tanda sebesar apapun tidak akan bermakna jika hati menolak untuk percaya. Disinilah Yesus mengeluh dan menolak memberi tanda tambahan. Iman yang dewasa tidak selalu menuntut hal-hal luar biasa. Iman justru tumbuh dalam kesetiaan sehari-hari. Saat doa terasa kering, saat masalah tidak segera selesai, saat Tuhan terasa diam. Dalam keheningan dan kesederhanaan itulah Tuhan sedang membentuk iman kita agar tidak rapuh
dan bergantung pada sensasi rohani belaka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah memberi tanda-tanda yang ajaib setiap hari. Nafas kehidupan, orang-orang yang setia mendampingi kita, kekuatan untuk bertahan di tengah kesulitan. Tanda terbesar dari Allah bukanlah mujizat spektakuler, melainkan Yesus sendiri, kasih Allah yang hadir menderita bersama manusia dan setia pada akhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus meninggalkan orang-orang Farisi dan menyeberang ke seberang danau. Sikap ini mengingatkan kita bahwa iman tidak bisa dipaksakan. Tuhan mengundang bukan memaksa. Maka hari ini, melalui sabda yang kita dengar, kita diajak untuk memperbaharui iman. Percaya bukan karena melihat, tetapi karena menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang setia. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang untuk meninggalkan iman yang penuh tuntutan dan beralih kepada iman yang penuh kepercayaan. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, meskipun tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Maka semoga kita memiliki hati yang terbuka, rendah hati, dan mau percaya bahwa Allah selalu menyertai kita, bahkan ketika kita tidak ada tanda yang kelihatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, seringkali kami menuntut tanda ketika iman kami goyah dan lemah. Ampunilah kami bila hati kami tertutup dan sulit percaya akan kasih-Mu. Kuatkanlah iman seluruh umat-Mu, mereka yang sedang berkumpul, mereka yang mencari arah hidup, dan mereka yang merasa Engkau jauh. Ajarlah kami untuk percaya bukan karena melihat tanda-tanda besar, tetapi karena mengenal kasih-Mu yang setia dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami selalu siap untuk melaksanakan segala sabda-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.